Bu, ibu gila ya. Ibu bener-bener deh. Ibu mah bener-bener stres nih orang nih. Gila loh. Lu bener-bener ya, kita udah lama gak ketemu, lu bener-bener ya. Lo pernah dibully netizen gak? Pernah. Oh, gue sampai nangis pernah, Bu. Hah? Seorang Indy Barens bisa menangis? Hanya karena... Tapi lu pernah diselingkuhin gak? Ya pernah lah, Bu. Pernah gak lo? Paling down seumur hidup lo? Ada, gue nyetir mak ke Bogor sendiri. Hujan deras sekali. Terus gue ngoceh sendiri di mobil cuma ngomong gini, Tuhan ini ada apa ya gitu. Pas Benny masuk, gila Benny cuma gitu. Terus dia keluar lagi, terus dia ninju itu. Tembok. Oke guys, ketemu lagi di konten Maya Alilu TV Huha. Kali ini aku mau ngajak... Huha? Oh gitu. Pakai senyum dong, Bu. Kan huha beda. Gitu beda, bukan huha. Deg-degan deket dia ya. Tegang gitu. Tegang, Bu, beneran. Kita bertegang. Bersih togang. Dulu dan sekarang dia gak berubah. Kenceng terus. Gimana? Gue mau main games. Biasanya kan lo jadi host yang untuk host yang... Tapi ini sih, lu kan hancur banget orangnya ya. Sialan, kok bener? Gak salah. Oke, pertanyaan pertama. Kehilangan anak atau kehilangan suami? Bu, ibu gila ya. Ibu bener-bener deh. Ibu mah bener-bener stres nih orang nih. Kasih pertanyaannya. kan cuman game. Ya ampun, Bu, ya suami aja deh. Kenapa? Ya Bu, kalau anak kan gak bisa. Udahlah Bu, next question. Kan gue tanya lo kan 21 tahun kawin ya? Iya. Tahunnya 21. Kehilangan suami, lo pasti pernah bosen ya? Kan pertanyaan ibu dua, stres. Kehilangan anak atau kehilangan suami? Dia mulai urut aneh-aneh. Ya kan sekarang nyambung dong. Iya. Lu nikah 20 kan lo harus pilih kan? Enggak, iya. Kan lu suruh pilih kehilangan ini atau kehilangan ini. Giliran gue jawab, emang lu udah masalah apa? Gila. Juara animasi One, please deh, bini lo nih, aduh. Hadiahnya dapat jam ya. Iya, kecil. Ntar gue kasih invoice-nya ya. Sialan. Tapi lo 21 tahun. 21 tahun. Pernah bosan gak sih? Menurut Bunda, ya ada lah. Bohong kalau misalnya gue bilang nggak pernah bosan, ya ada lah. Bukan bosan sih, sebenarnya bukan bosan sih, Ma. Cuman namanya tengkar-tengkar kecil kan pasti ada ya, Say. Kentut pernah berantem nggak kentut? Kalau akhir-akhir ini yang sering dilakukan Benny pindah ke kasur bawah. Karena lo kentut? Karena dia sudah mulai ada mendengar aku ngorok kalau bobo. Itu artinya... Tapi itu cara yang terbaik seperti menjadi alat kontrasepsi, Bu-ibu. Oh gitu ya? Karena dia menjauh jadi kita kan nggak jadi berbuat. Aku deket tapi nggak jadi-jadi juga kok. Alhamdulillah kan. Ya pokoknya aman-aman aja. Maksudnya gini, kalau bosen bukan bosen sih. Bosen kalau lagi kesel, lagi berantem tuh pasti ada. Gue malas lihat muka lo atau lagi kesel lagi apa gitu. Tapi bukan berarti bosen terus akhirnya pengen kelar atau apa gitu, enggak. Enggak ya? Enggak. Pernah sering berantem nggak? Oh, hari-hari. Cuman mungkin berantem dulu sama sekarang tuh beda. Kalau dulu tuh kayaknya emosinya tuh tempernya tuh tinggi, terus kayaknya males gitu, kayaknya bisa ada hentakan emosi, pasti ibu juga merasakan kan ya gitu. Yang sekarang enggak dulu. Sekarang mah udah. Kalau sekarang kan ototnya beda. Otot timur tengah beda. Iya. Nah kalau sekarang tuh mungkin lebih kepada, kalau dulu tuh pengen jawab mulu. Apa-apa jadi... Iya, lo kan orang kan bawel kan, apa-apa kayaknya cepet banget jawaban. Mungkin dia lupa aku model, pasti sering menjawab kalau ditanya, ya kan? Nah, cuman kalau sekarang itu kalau marah lagi kesel, aku sekarang lebih memilih mendingan gue diem deh. Oh gitu? Gue mendingan diem, sampai orang rumah, mama gitu kalau datang atau apa pasti nanya, kamu lagi nggak ngomong ya Benny? Memang, kenapa? Muke lu, kata mama. Jadi aku lebih memilih sekarang tuh kalau ribut mendingan, gue tahu nih ini kalau gue bahas akan pecah nih, akan meledak, mendingan gue diemin aja. Oh gitu. Gitu. Kalau dulu tuh, wah bisa gempur terus, sikat terus, bisa sampai mungkin itu anjing, Bu. Kalau dulu tuh sampai mungkin suka lupa ngobrol atau bahas apa jadi ribut, atau ada pembahasan apa sampai lupa ada anak atau apa. Kalau sekarang tuh udah lebih ada anak gue nih, paling gue diem dulu, gue
tahan. Sambil makan tim. Iya benar. Garpu gua telan, gua bengkokin tuh kalau bisa gitu. Ya kalau sekarang sih begitu ngatasinnya. Cuma nanti kalau udah mulai agak tenang, aku bisa bahas gitu. Ben, gua nggak senang deh kalau kemarin lo bahas gini, soalnya kan gini-gini gitu. Itu sekarang tuh udah lebih begitu, mungkin udah lebih mature kali ya. Atau udah lebih nggak ada lagi udah males. Udah males gitu, Mak. Iya benar. Udah males drama lagi. Iya benar. Nah, lo sama suami lo, ini pernikahannya termasuk yang sukses nih bertahan nih. Aduh, amin Bu, kan, ya? Amin. Pernah Mudah-mudahan. nggak sih dalam hubungan kalian ini, rumah tangga kalian ini? Kenapa panas banget ya hari ini ya? AC lu mati, Mak. Oh, kenapa? Dingin. Tadi nggak gerak, pertanyaannya semakin menggerakkan aku. Lo pernah nggak sih kalau setiap rumah tangga kan pasti ada ujian nih? Iya. Kan ada orang ujiannya bukan dari keluarga tapi dari luar. Ada yang di dalam keluarga gitu loh. Kalau lo pasangan lo, anak tuh ada nggak sih paling drop banget? Bokeh kayak misalnya nggak pernah apa gitu. Apa gimana? Bokeh gitu. Kalau bokeh dari mana? Dia tiap hari di TV, Mak gitu. Jadi gini, justru bukan dari masalah itu. Kalau aku malah kadang di rumah itu, di hubungan aku sama Benny, aku yang orang lain juga udah bisa menebak. Aku yang paling banyak ngomong, yang paling banyak bicara. Kelihatan kok. Iya ya, masa sih? Padahal kata orang pendiam lah. Yang paling apa-apa bahas. Benny orangnya sangat introvert. Jadi kalau menurut dia nggak ada yang perlu diceritain, ya nggak ada gitu. Nah kalau aku tuh pengennya kalau lu juga lagi ada masalah sama ibu lu, ada masalah sama kakak lu, adek lu, ya lu cerita dong sama gue. Aku tuh pengennya gitu. Jangan nanti giliran lagi ada pertemuan keluarga atau ada pembahasan apa terus aku nggak tahu gitu. Kadang yang bikin ribut-ribut tuh ada hal-hal yang kadang kok Benny nggak cerita sih sama gue gitu. Nggak pernah nggak cerita dalam arti kata ada kebohongan, ada utang, ada apa, nggak pernah. Puji Tuhan, alhamdulillah hal kayak itu nggak pernah dilakuin. Cuman paling nggak komunikasi dia tuh terlalu banyak tertutup, terlalu banyak diam. Sampai kadang aku bilang, Ben, yang ini emang ada apa sih? Enggak ada apa-apa. Padahal mungkin sebenarnya ada apa-apa gitu. Tapi mungkin tujuan dia adalah ya biar lu nggak ribet aja gitu. Cuman kalau aku ngerasanya gila ya kok dalam aku harusnya gue nggak tahu dong harus gitu. Jadi nggak pernah soalnya ada. Dia takut mungkin begitu dia ngomong kok tahu? Kok tahu Bu? Gitu. Jadi nggak pernah ada hal yang krusial yang sampai hancur gitu, enggak ya, nggak pernah, jangan sampai. Ya. Tapi Benny masih suka nge-DJ nggak sih? DJ terakhir tuh kemarin di Labuan Bajo. Karena sebetulnya kan sendiri. Apa? Kan lo pergi sama keluarga dong. Sama keluarga, sama quartet grup ini nih, gue, Benny, Rafa, Manuel. Terus kemarin kenapa kita sempat pisah di tahun baru karena di tanggal 31 itu Benny dapat undangan untuk main di Labuan Bajo gitu. Terus gue juga sampai kaget, hah emang masih berkibar Ben, masih orang masih dengar. Yang nggak tahu mungkin dari mulut ke mulut orang tahu Benny pernah bareng sama Naro, bareng sama Anton gitu. Jadi ya as a professional DJ sih bukan, tapi ya mungkin karena sering bareng, sering main, bukan juga yang residen DJ di mana gitu, tapi kan senang aja masih dia bisa nyalurin si hobinya DJ, itu gitu. Gue udah pensiun juga DJ gue. Gawat nih DJ ini, doyan jajan. Sekarang kalau anak lo kan udah gede nih. Iya, Rafa udah kuliah. Udah punya pacar kan? Udah putus. Udah putus. Kenapa tuh? Maksudnya Gak ada ikut campur tangan gue, gak ada. Gue justru adalah ibu yang harusnya asik. Asik ya? Harusnya asik kan, Rafa kan? Mama asik banget kan? Atau jangan-jangan pacarnya datang, hei kamu seperti truk galon gitu kan? Atau gini, kamu nggak masuk angin pakai baju cuma selembar. Anak zaman sekarang gitu ya Bu. Kadang kita udah pakai kita udah pakai baju tutup, dia udah cuma pakai crop. Kamu nggak masuk angin? Enggak nanti ini. Tapi itu memang terjadi. Pernah jadi Pak Rafa itu teman ceweknya banyak, sahabatnya tuh banyak cewek. Mungkin emang kita juga mesti mikir juga ya bahwa anak zaman sekarang kan pakai baju tipis-tipis ya, gitu ya. Kalau kita pakai singlet aja udah masuk angin ya. Nah, dan dulu kan kita mungkin dididik sama keluarga kita, sama orang tua kita, lo masuk ke rumah orang baju yang rapi, yang apa. Tapi mungkin trennya sekarang emang udah begitu ya, gaya anak sekarang datang tuh kayak pakai baju kekecilan gitu kan. Sekali waktu dia datang gitu ke rumah, sopan-sopan untungnya gitu, pas ting tong gitu kan. Terus aku buka pintu, hai, kan mau nggak mau mata kita kan jadi kayak CCTV ya. Iya, apalagi lo, kalau gue sih enggak. Ibu sebelah. Terus aku lihat, hah, kamu mau kemana? Aku mau nonton konser tante. Kamu nggak bawa jaket?
Mungkin dia mikir gini, nih emaknya Rafa kampungan banget sih gitu. Ini konser di DWP atau konser-konser di WTF dulu yang di Jakarta gitu, malam outdoor apa gitu. Iyalah, tapi kan ada yang festival yang dingin banget Bu, takutnya kan gitu. Orang mau gue bawain minyak telon pada nggak mau. Emang kata gue bayi gitu. Iya. Terus kamu nggak pakai jaket nak? Nggak tante, nanti nanti kedinginan. So kita masuk angin. Nggak mah kata Rafa. Terus? Ya cuma hal kecil kayak gitu sih. Tapi paling nggak sejauh ini sih aku masih bisa jadi tempat curhatan si teman-temannya Rafa. Dan mungkin mereka pikir ya masih bisa nyambung. Yang paling penting itu kuncinya adalah kita bisa nyambung sama teman-teman anak kita sih. Karena kalau kita bisa nyambung sama teman-teman anak kita, berarti kan otomatis mereka pun juga welcome ke aku dan bisa ngeblend dengan Rafa. Apalagi lo orangnya tipenya kan rame banget kan. Kalau misalnya ketemu orang ada aja dikomentarin dan pasti kocak. Dia bisa banget ya, otaknya emang ini talent sih. Bakat. Nah, tapi kan takdir kita beda Bu. Tapi lo bisa di TV gak sih? TV udah enggak, karena kalau TV dulu dengan sekarang tuh bedanya banget nak. Kalau zaman kita dulu, zaman aku Bekti gitu kan tahun 2000-an awal gitu kan ya. Kalau program TV hostnya 2, bintang tamunya yang banyak. Nah kalau sekarang hostnya banyak, bintang tamu cuma 2. Jadi ribet deh tuh. Terus kan sekarang juga kayaknya jarang yang bisa stabil, terus kontennya juga ya kita kan orang talk show ya gitu, terkadang juga mungkin olahraga juga udah beda, trendsetternya juga udah beda. Jadi ya sekarang aku cuman di YouTube aja, seperti YouTube-nya Anda. Oh gitu, iya. Oke. Nah sekarang balik lagi ke games ya. Oke. Penyiar radio atau YouTubers atau penyiar TV? Penyiar radio. Penyiar radio, kenapa? Gue cinta banget sama pekerjaan itu. Sampai sekarang pekerjaan yang masih gue impikan tuh bisa balik, bisa comeback itu adalah penyiar radio. Nggak tahu kenapa. Buat aku penyiar radio itu challenge-nya jauh lebih besar dibanding TV. Kalau TV itu kan kita masih punya visual. Alis masih bisa dibikin sampai sini, ya kan? Bibir masih bisa dibikin segini gitu kan? Pipi masih bisa dimerahin gitu. Jadi kita masih bisa menipu orang. Ya bersyukur kalau memang kita looknya udah nggak usah perlu dipoles ya. Tapi kadang kita kan dimudahkan oleh prompter, dimudahkan oleh durasi cuma segini, jadi nggak usah terlalu banyak omong. Tapi kalau di radio, kan ngarang ya. Aku ngerasa bahwa sebetulnya sekolah bicara aku itu adalah di radio. Vocab aku sebanyak apapun dan mengupdate semua info berita itu dari radio. Dan buat aku tuh itu pekerjaan sangat dinamis karena gini, depan kita cuman ada mic, tapi kita harus bisa meng-create teater main orang. Si ini lagi ngomongin apa sih? Oh si ini lagi cerita kemarin ke rumahnya Maya. Tanpa perlu gue lihat dari visual. Dan itu tuh PR yang paling menyenangkan kalau orang tuh nangkep. Oh si ini lagi ngomongin itu gitu. Storytelling lu harus bagus ya berarti ya? Iya, dan gue tuh senang mendengar suara gue sendiri di headphones. Senang aja gitu, jadi buat gue kalau mau ditanya mau balik kemana, pengennya penyiar radio sih. Penyiar radio. Oke, terjawab. Nih, sibuk banyak uang atau banyak waktu sama anak tapi hidup sederhana? Banyak uang. Karena dengan banyak uang aku bisa dekat dengan anak-anak dan membawa mereka plesir seperti perempuan sebelah saya. Yang banyak uang suaminya Bu. Iya amin Bu, iya. Gitu. Oke. Selingkuh atau diselingkuhin? Harus dijawab ya, Bo? Harus dong. Selingkuh. Kenapa selingkuh? Aku bisa lebih sakit hati kalau pasangan aku yang selingkuhin aku. Tapi lu pernah diselingkuhin nggak? Jangan. Zaman pacaran? Oh, zaman pacaran? Ya pernah lah, Bu. Pernah. Zaman pacaran sama Benny maksudnya? Kan? Oh, sama orang lain. Kalau Benny nggak pernah diselingkuhin kan? Gak. Zaman pacaran pernah nggak diselingkuhin? Pernah. Berapa kali? 2 ya. 2 ya? Gak enak lah diselingkuhin, jadi sebagai kita aja yang selingkuh. Oke, mergokin udah ya Bu. Ntar dulu, masih banyak. Gue gerah banget nih sama games kayak beginian nih. Makanya gue bilang kok nih jadi panas AC-nya. Mergokin suami mesra-mesraan sama cewek lain atau sama cowok? Gila lo. Lu bener-bener ya, kita udah lama gak ketemu, lu bener-bener ya? Iya. Ada aromaterapi. Tuhan, ampun. Duh ini hanya games ya, jangan bagi kejadian ketok. Ya sama perempuan dong Bu. Meskipun itu jangan sampai ya, Ben lu gue hajar ya sampai ketemu sama siapapun, jangan lah Bu. Jangan. Lebih shock lo ketemu sama laki. Ternyata selama ini Anda. Ya kan? Siapa tau dia kayak laki ya. Bawa. Katanya dia diem-diem stick lo, Mak. Aduh.
Oke, anak terjun ke dunia entertainment atau sukses berbisnis? Sukses berbisnis. Kenapa? Banyak duit. Karena kalau entertainment itu menurut gue itu pasti ada masanya, ada waktunya gitu. Ya syukur-syukur kalau si anak ini bisa mengelola uang dengan baik, terus dia bisa jadiin bisnis. Tapi kalau bisnis menurut gue itu dia bisa punya apa ya, berilmu bisnis tuh kan macam-macam ya Mak. Dia bisa bersosialisasi dengan banyak orang, networkingnya bisa lebih banyak. Jadi gue pengen kalaupun anak gue misalnya mau ke dunia entertainment, lu mesti punya bisnis dulu. Tapi anak lo ada yang lucu kayak lo nggak? Cuman aku dong biangnya, sorry. Nggak ada yang nurut sama Kayaknya sekali sih, pelawak. kayaknya yang kedua tuh Manuel kayaknya. Dia ya kadang gue suka gemes sama dia karena gue ngeliat kok lu gak ngomongnya kayak gue sih gitu. Misal kalau lagi kesel lagi apa tuh dijawab-jawaban kayak gue, sampai Karen sepupu gue sampai bilang gini, ibu tau nggak Manuel tuh seperti siapa? Enggak, gue kesel banget kayak ibu. Jadi ya kayaknya yang plek ketiplek kayak gue tuh ya Manuel yang kedua. Nah, gue nggak bisa bayangin lo zaman kecil sama bapak ibu lo pasti lo komen aja. Bukan lagi Bu. Sampai gue pernah ya sampai kalau lagi ada salah gitu terus si mama bilang gini, kamu bisa diem dulu ya, soalnya kalau mama baru ngomong A kamu udah sampai Z. Gue inget banget ibu gue bilang gitu. Aku kasih 5.000 rupiah, lo diam 5 menit. Enggak, ibu gue kebanyakan ngasih cabai dulu. Diapain tuh? Mau mas sambelin nggak bisa diem nggak kamu gitu? Ya diem lah Bu, pada pedes mulut gue. Oke, mencintai atau dicintai? Oh tentu dicintai dong say, seperti ibu juga. Ya, benar. Kalau mencintai mah pasti ya, kalau kita pasti mencintai, tapi kan kalau dicintai tuh rasanya lebih kayak kita tuh kayak ratu gitu, kayak ratu lebah gitu kayak Bu. Oh gitu ya, oh Queen Bee. Disengat. Lo nyengat Queen Bee. Iya benar-benar. Jangan ratu kayak ratu gue jangan. Oh emang ada apa Bu? Kalau ada gongnya udah dong gitu ya. Dus. Oke, haters atau fans toxic? Haters. Why? Karena gue gak kenal sama mereka. Kalau fans toxic lu gak kenal juga, tapi dia ada terus ngatur lo gitu. Iya, enggak. Kalau haters tinggal gue nangkepin, lama-lama juga lo hilang. Atau bisa gue blok gitu. Oh gitu? Gue mendingan haters Lo deh. pernah dibully netizen gak? Kan orangnya nggak mungkin dibully. Pernah. Oh, gue sampai nangis pernah Bu. Hah? Seorang indie bareng bisa menangis? Hanya karena waktu itu gue support Dwi Sasongko Yang kita waktu itu lagi ada proyek bareng sama Widi, film bebas. Ada Widi kan di geng kita tuh, di pertemanan kita di film itu. Pada saat Widi kena musibah, Dwi ketangkep. Ya mau nggak mau kan gue, Caca, Marsha Timothy gitu, Susan Bahtiar memberi support kan gitu. Terus juga Mbak Mira Lesmana juga berharap kita juga bisa memberi dukungan moral lah gitu ya ke mereka. Ya, gue posting dong fotonya Dwi, Widi sama anak-anak, dibom gue. Wow, sampai nangis gue Mak, karena gue kan nggak terbiasa. Lu sebaper itu. Wow. Pasti lah Bu. Ya pokoknya di gue nih, oh dasar. Ya makanya netizen yang maha dahsyat dan maha benar dan maha juara kan kalau udah ngomong ya, mulut lo tuh kan juara banget ya gitu. Kadang kita nggak kenal tapi lu bisa maki-maki gue, Anda siapa? Ya kan? Gitu ya gue pokoknya kata-kata tuh sampai ada Karen nggak sih waktu itu? Ada sepupu gue yang asisten gue di situ sampai gue nangis nggak tahan gitu. Jadi gue mengerti banget kalau ada orang yang dihujat di sosial media tuh rasanya kayak apa ya Mak gitu. Pokoknya gue disitu disampaikan bahwa dasar artis nggak pakai otak, nggak mikir yang disupport siapa. Oh, wow. Padahal kan kita tujuannya buat mensupport Widinya, bukan mendukung apa yang dilakukan sama Dwi. Padahal kan kalau mau dilihat yang nggak mikir adalah lu yang berkomentar, karena mereka berpikirnya gue mendukung Dwi. Iya. Padahal kan kita mensupport mendukung Widi. Mensupport dalam arti supaya strong, sabar. Iya itu maksudnya kuat, gitu. Kan. Iya mereka berpikirnya gue ada di pihaknya Dwi Sasongko itu, enggak lah Bo. Bagaimana gitu. jika itu terjadi pada keluarga Anda? Apakah Anda tetap membuli orang? Yes. Aku jangan dibully karena aku Bu Indi. Gue tidak pernah loh. Apa Bo? Lu nggak pernah dibully bohong? Bukan, kalau gue kena kayak haters kayak ngehujat gue nggak pernah bully gue. Nah itu yang gue pengennya gitu. Gue cuek kali kan. Iya. Nah gue tuh kadang apa-apa tuh suka dipikirin, apa-apa suka. Jadi kadang gue sampai bilang ke tim gue apa bilang gini, apa gue jawab satu-satu ya nggak usah Bu. Lu buang waktu banget nih, maksud gue mau jelaskan hello, gue bukan ke situ, gue maksudnya supaya Widi si istri ini sabar ngelewatin ini semua. Bu, lu satu jari lu nggak muat buat ngejawabin semuanya. Oh iya benar juga sih.
ngapain lo? Lo cuekin? Akhirnya kata mereka, udah lu scroll, jangan lu baca tulisan itu. Udah lu scroll aja. Tahu nggak ngurangin followers lu juga istilahnya gitu. Iya juga sih malah banyak. Tapi banyak. take down juga kan fotonya? Enggak. Ada yang tiba-tiba dibully itu udah take down? Enggak, itu menurut gue jadi pengecut ya. Iya sih, gue juga bukan tipe orang yang tiba-tiba gue nggak setuju foto ini. Iya, enggak. Iya, lu siapa? Iya. Gue terima kasih diperhatiin. Betul, iya. Nggak perlu harus ngatain iya. kita dong gitu loh. Jadi gue pada saat itu tadinya berpikir untuk mau gue take down ya, mau gue cabut gitu, nggak gue posting lagi. Tapi gue pikir orang-orang yang udah hujat itu kan jadinya bersorak-sorai. Iya. Wah itu gara-gara gue udah nyakitin itu. Jadi gue pikir ya udah loh. Iya. Ada pikir-pikir, oh iya bener juga sih. Kalau ada kritik, tapi kritik yang baik ya. Maksudnya nanti Andy mohon maaf, jangan dong dipasang foto itu karena itu menyakiti banyak pihak loh. Kalau itu masih apa kan? Masih bisa diterima, tapi mungkin itu juga kadang tangan gue suka gatel buat pengen jelasin ya Mak. Pengen banget gue enggak. Itu bukan dibully, itu kritikan. Kritikan, iya. Kadang kalau dibully itu kan berarti lu dihujat kan, lu di goblok lu. Iya, itu udah nggak pakai otak gitu. apa gitu. Aduh, tuh gila banget. Dulu pernah tuh Mak, aku posting foto Manuel masih kecil ya. Namanya juga bayi ya, dan menurut gue anak itu kan buah hati kita ya gitu. Pernah posting terus ada yang komen, anaknya jelek banget. Aduh. Dan waktu itu belum siap banget untuk ada di hujatan seperti itu. Tapi akhirnya orang itu yang dibawa sama orang-orang. Akhirnya gue gini, lo yang dibawa sama orang-orang. Jadi sempat perih karena dapat apa ya komen-komen kayak gitu. Cuman akhirnya gue pikir oh ya capek juga ya. Memang mulut orang mungkin ada yang sekolah, ada yang enggak ya. Kita kan juga bisa nilai ini lo emang dari orang yang berpendidikan atau enggak. Kalau orang yang berpendidikan. Atau orang dewasa atau tidak dewasa. Iya intinya gitu aja. Emang lo akhirnya mesti memilah-milah di kepala bahwa oh ya nggak semua orang tuh levelnya sama seperti kita yang bisa mikir. Mungkin yang nggak bisa mikir akhirnya jadi mencibir. Iya. Gitu. Atau itu orang mencibir banyak kepahitan dalam hidupnya. Iya banget. Punya Atau sebenarnya atau mungkin juga ada kemarin-kemarin apa ya, aku dikasih tahu siapa tahu orang yang pengen komen itu cuma cari perhatian sama lo. Cuma pengen direspon gitu, cuma pengen apa, mungkin juga bisa begitu. Ya udahlah, lihat aja. Oke, dijelek-jelekin temen atau dinyinyirin netizen? Dinyinyirin netizen. Dan lo gak kenal ya? Karena gue gak kenal. Kalau sama temen kan, bisa panjang urusannya. Gue kenal sama lo ada apa lo urusan lo? Panjang, emang nanti lo pernah males. dijelekin temen? Enggak tahu. Seorang lo kan kayak gak mungkin deh gitu kan? Itu kan kadang suka dilihat dari luar. Mungkin aja ada kali Mak. Udah ya Bu. Seorang yang dibales pernah gak sih? Paling dropnya seumur hidup lo selama lo 40 sekian tahun. Lo udah digocap belum sih? Ada, udah. Udah? 50 tahun ini? Pernah gak lo? Paling down seumur hidup lo? Ada, waktu anak pertama gue Rafa itu kena luka bakar. Oh kenapa tuh? Bukan petasan justru. Jadi itu masih ada program Triwis, itu masa hidup gue yang paling sulit. Yang gak bisa gue... nggak bisa gue sangka lah itu terjadi. Jadi itu tahun berapa ya Ker? 2010 ya? Enggak deng, 2008. Ya pokoknya tahun baru 2007 ke 2008 tanggal 31 Januari. Anak-anak waktu setiap tahun baru tuh kita selalu kumpul di rumah mama di Bogor. Jadi mama tuh pokoknya maunya selalu barbecue, terus siapa tante, om, apalah semuanya kumpul lah gitu, nyanyi-nyanyi apa. Nado kan tahu sendiri kan pasti nyanyi-nyanyi. Nah di malam itu tuh pokoknya mama bilang, Doi, aku panggilannya Indoy kan. Doi, kamu mau ke Bogor kapan? Terus aku bilang, nanti deh Mas, soalnya aku mau nemenin Benny kerja dulu tahun baru gitu. Terus ya udah kalau gitu cucu-cucu Manuel belum lahir, baru Rafa. Rafa mama jemput ya, nanti kamu tinggal nyusul ke Bogor. Oh, semuanya serba mulus, nggak ada apa-apa. Rafa dijemput sore, terus aku ke gereja jam 5, terus pas pulang dari gereja pengen nelfon aja gitu ke Bogor gitu. Nelfon, aman, itu Rafa lagi main. Model rumahnya tuh kayak gini Mak, jadi tengah tuh outdoor gede, rumah orang zaman dulu tuh, jadi jalan masuk bottleneck itu halaman semuanya gede. Terus aman tuh Rafa lagi main. Oh ya udah. Dia berapa sih? Waktu itu Rafa masih 4 tahun. Oh 4 tahun, oke. Terus aman dong aku pikir. Mungkin namanya feeling kali ya, gue juga gak tahu kenapa. Sampai rumah habis dari gereja, habis telepon sampai rumah mandi. Terus gue gini, pengen telepon lagi, kenapa ya gitu. Pas gue telepon lagi, lama gak diangkat. Terus pas gue telepon, bokap tuh. Pak, Rafa di mana? Oh ada.
Tapi kok background belakang tuh udah beda dengan yang sebelumnya. Udah sepi, yang tadi wah rame apa gitu. Kok ini langsung pada sepi. Terus gue dengar suara Rafa nangis. Terus? Itu siapa yang nangis ya gitu. Indi kapan mau ke Bogor? Kata bokap. Iya nanti malam kalau selesai kerja. Oh ya sudah. Ya sudah ya nanti kalau sudah selesai cepet ke Bogor. Ditutup sama bokap. Kok feeling gue gak enak nih gitu. Itu masih jam 6:30. 6:30 terus gue telepon lagi. Halo? Pak ini bener gak ada apa-apa? Toto gue denger suara Rafa nangis semakin kenceng. Terus bokap bilang gitu. Kamu ke Bogor sekarang, kami lagi di rumah sakit. Ternyata kejadian waktu abis telepon yang pertama, Rafa sama sepupunya yang lain tuh lagi main di situ tuh. Panggangan barbeque udah disiapin. Pembantu mama ya human error kali ya, dia nggak bermaksud untuk nakal atau jahat gitu. Karena udah puluhan tahun juga kerja sama mama. Mama itu kalau naro itu tuh rapi banget. Orang zaman dulu kan pasti yang ada rak-rak gitu, terus ditulis tuh yang botol kemasan minyak tanah, botol kemasan spiritus itu ada gitu. Karena kita sering barbeque apa gitu. Terus diambil spiritus. Harusnya bukan spiritus yang diambil buat barbeque. Iya. Saat itu di Bogor lagi hujan angin kecil-kecil gitu lah gitu. Anak-anak lagi ada di area deket barbeque. Si Mang Ucup ngambil spiritus terus dia nuangin tuh buat dibakar. Pas dibakar ada letupan boom gitu. Bup. Karena mungkin angin kali ya, Mak. Nah pas ada letupan itu dia kaget. Botolnya kelempar. Mengarah ke anak gue. Di situ langsung terbakar di badan. Itu nggak cuman aku, tapi anaknya Karen sepupu aku, ada 2 orang perempuan, kakak adik dan Rafa. Dan saat itu waktu aku dibilangin situasi seperti itu, aku nggak mungkin bilang sama Benny dong, karena Benny kan mau kerja. Jadi aku bilang gini, Ben kayaknya gue mesti ke Bogor deh. Loh kan nggak ada pamumu, driver kita kalau tahun baru tuh suka kita suruh pulang biar mereka liburan. Nggak ada mumu, nggak apa-apa, ini air mata gue udah di sini nih. Nggak apa-apa, pokoknya nanti kalau udah selesai aku kabarin ya. Gue nyetir Mak ke Bogor sendiri, entah kenapa di malam tahun baru itu hujan deras sekali. Jadi dari tol masuk ke Bogor, gue nggak bisa lihat jalanan, cuman ada pembatas tuh yang putih tuh di jalan tol. Terus gue ngoceh sendiri di mobil cuma ngomong gini, Tuhan ini ada apa ya gitu. Ada apa ini gila, ngoceh kayak orang meracau gitu gimana sih. Udah sampai akhirnya gue ke rumah sakit yang dituju, sampai di sana adik gue udah nunggu parkir. Cuma ditunjuk ada di ruang UGD, belum sampai ruang UGD bau asap, bau angus itu udah kecium dari luar. Pas gue buka anak gue hangus Mak, hangus satu di situ, terus anaknya sepupu gue Karen 2 perempuan. Terus pas gue masuk terus Rafa dengar ada pintu terbuka, Rafa langsung nengok, Mama gue pingsan. Dan di situ malam itu juga kita nggak dapat perawatan yang bener tuh di rumah sakit tersebut karena ternyata nggak ada tindakan buat luka bakar. Mereka cuma ngasih salep, tahu ngasih apaan. Sampai bokap gue, ini kelamaan nih, kita mesti diatasi. Iya Pak, soalnya kita masih nunggu dokter. Oh ini lama. Akhirnya gue minta tolong Kiki manajer gue untuk cari rumah sakit. Akhirnya dapet slot di Pertamina dari Bogor gue ke Jakarta sambil bawa Rafa pakai, kan nggak boleh diselimutin. Soalnya kan blanket. Angus kan gitu. Gue cuman lihat keluar di Jagorawi kembang api. Gue cuman ini gila nih, ini gila. Ya akhirnya gue bawa ke rumah sakit biar dibersihin dulu supaya nanti kalau Benny datang udah rapih, nggak lihat yang kulit hangus apa segala macam. Itu sih hal yang bikin gue waktu itu sedrop-dropnya. Apa yang dipikiran lo waktu ngeliat anak lo? Anak gue nggak selamat. Gitu. Saat itu gue cuma mikirnya gitu. Ada anak gue nggak selamat nih, karena ya kalau lihat kondisi saat itu sih kayak gak ada kulit Mak. Sekarang kalau misalnya luka bakar berapa persen dia? Oh dia sih dalam ya 9%. Oh 9%. Kalau anaknya sepupu aku yang ada di situ, yang sepupunya Rafa itu sampai harus masuk ruang isolasi karena udah lebih parah. Apalagi anak perempuan, dan sekarang berbekas dari sini sampai sini. Dan mulai detik itu mama langsung membuang semua spirit apalah segala macam, ala barbeque udah nggak pernah ada lagi barbeque di rumah. Tapi itu kan human error ya, gue nggak bisa menuntut. Itu musibah dan itu kan kita nggak pernah tahu kenapa Toto dia ngambil itu gitu. Yang PR gue saat itu adalah ngasih tahu Benny, Ben kita di Pertamina, itu gue nggak tahu mesti gimana mesti ngomong. Berapa lama lo kasih tahu ya? Benny ada kerjaan kan di Jakarta, sekitar jam 2, jam setengah 3 Benny telepon.
gimana nih, aku nyusul ke Bogor atau enggak? Enggak Ben, nyusul ke Pertamina aja. Dia diem, Pertamina? Ada apa? Ya dok sini aja deh. Pas Benny datang kan, anak-anak ya kalau udah rapi sih main-main lagi ngengong. Padahal udah kayak mumi, mukanya cuma segini nih Rafa. Ya dibungkus perban kayak mumi, jadi bener dia udah main-main lagi. Udah tangan pas Benny masuk, gila Benny cuma gitu. Terus dia keluar lagi, dia ninju itu tembok. Pas gue lihat dia bisa ninju tembok itu, gue berjanji gue nggak mau cari masalah sama dia. Takut gue ditinju. Wah, tapi itu bagus buat laki-laki kalau dia emosi atau marah. Jangan pukul perempuan ya, pukullah tembok. Bener ya, jangan sampai ada laporan-laporan ya. Iya. Gitu mak ceritanya. Ya namanya luka bakar ya, maksudnya nggak bisa hilang semuanya. Ada satu area yang nggak bisa disembuhkan, jadi ada kelo, jadi apa, sampai akhirnya Benny bilang, udah deh kita udah hampir setahun lebih nih ngurusin luka yang bagian sini, yang punggung segala macam udah beres, udah nggak ada kaki. Emang udah beres. Bekas luka bakarnya hilang? Yang ini yang nggak hilang, yang di tangan, di sebelah kiri. Sama kayak dulu ya, bekasnya masih ada. Oh ya? Iya. Terus dia juga pasti pahit kan ngalamin momen itu. Hikmahnya apa pada saat lo ketahui yang paling terburuk menurut lo ya? Ya gue nggak mau jauh dari anak-anak aja. Gitu ya. Saat itu mungkin ya kita emang nggak pernah bisa menebak apa yang terjadi di 5 menit ke depan setelah ini ya. Tapi sebisa mungkin kalau ada waktu yang bisa gue lakukan bersama dengan anak-anak gue, dengan suami, ya gue pengennya bersama terus. Gitu ya. Jadi tadi suami atau anak yang hilang, karena lo pilih suami. Diam. Ya wes lah, thank you. Terima kasih banyak. Ada games lagi? Oh enggak ada ya. Oke, udah dingin lagi nih AC. Pernah bokeh nggak? Bokeh pernah dong. Kan waktu masa pandemi kemarin. Dikit lo bokeh. Ya pandemi gimana? Kan pandemi kemarin kita nggak kerja kan, semua nggak kerja. Benny juga nggak kerja. Benny kan megang IO juga, megang properti juga, semuanya tiarap mak. Iya, properti tiarap. Semuanya properti drop. IO mau pakai apa drop. Wah, kerjaan selain bokek duit gitu ya, ya maksudnya bukan bokek nggak ada duit sama sekali ya, cuma kan terkadang kalau kita kerja pasti kan kita berharap duit Benny, duit Indi jadi satu, kita bisa sama-sama. Ini kan dua-duanya nggak ada, gitu. Ya selain dari uang yang nggak bisa sestabil dulu gitu pada saat pandemi kemarin, ya ada rasa kerinduan kalau kita kan kerja di dunia panggung ya mak. Lo kalau nggak nyanyi, ya mungkin ibu kan beda barangkali ya. Kalau nggak nyanyi nggak apa tuh kan beda. Gue nggak nge-MC, nggak bersiaran tuh gila. Ada depresinya loh waktu itu. Maksudnya, aduh gue nggak ada kerjaan, nggak bisa ngoceh. Yang ada gue stres mulu di rumah, marah-marah apa segala macam. Ya tapi ya balik lagi mungkin hikmah yang bisa didapat pada saat pandemi. Ya memang kita harus 24 jam setiap hari bersama dengan keluarga. Intinya gitu aja gitu loh. Yes. Bokeh lo sebukanya berapa? Kalau gue kan bokeh pada saat gue lagi dulu suksesnya 11 juta sih pernah gue udah pegang. Bokeh gue segitu. Enggak sih mak, gue nggak semiskin itu, sorry. Iya. Gue nolongin orang soalnya. Ya, sampai gue, uang gue tinggal segini gitu. Oh tapi kan abis nolongin orang dapetnya banyak. Itu maksudnya. Iya. Nggak sampai seminus itu sih mak, nggak. Cuman ya nggak berlebih aja jadinya gitu loh. Nggak jual-jual barang, enggak sih, nggak sampai sedrop itu. Ibu mau donasi ke aku boleh. Aduh, thank you banget loh udah bisa bermain di sini, bermain dengan pikiran dan segala macam. Diam. Mulai julid Eko, boleh. Ya wes, thank you. Thank you. And see you in the next content. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, gitu nggak? Wah. Oh, wah. Terima kasih.